Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Samet Riyadi untuk pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kami ada tugas untuk melakukan wawancara mengenai pelatihan dan pengembangan di Seblak Giant. Berikut kami juga sudah bersama dengan salah satu karyawan di Seblak Giant, jadi kita akan mewawancarainya. Sebelumnya, perkenalkan saya Andika Dimas Tajo dengan NPM 242000270. Saya Samad Anggraini dengan NPM 242000277. Saya Revanessa Agistia Ramadhani, NPM 242000286. Saya Aisyah Sofiana dengan NPM 242000251. Saya Zara Starsmi dengan NPM 242000274. Perkenalkan, saya Bella Hilda Agustina. Saya karyawan di Seblak Giant. Posisi saya sebagai kasir dan karyawan terlama di sini. Oke, agar videonya tidak berlama-lama juga, kita langsung mulai aja untuk mewawancarainya oleh Revanessa. Pertanyaan pertama, ketika pesanan rame, bagaimana cara mengelolanya agar kualitas rasa yang diberikan tetap sama? Kalau untuk rasa ya, karena kan di setiap FNB itu kan selalu ada SOP-nya. Jadi semua itu udah ditakar sesuai SOP-nya. Jadi nggak mungkin dalam keadaan rame itu mengurangi kualitas rasa di Seblak Giant. Jadi kayak di dapur, di kitchen sama di bagian nasi itu sudah ada list untuk resep dan lain sebagainya. Jadi semua udah tertata rapi memang kalau di sini. Pertanyaan kedua, jika ada pegawai baru, apa ada program pelatihannya sebelum bekerja? Lalu apa saja program pelatihannya? Pegawai baru, kebetulan hari ini tadi kan tambahan pegawai baru itu 4 anak, karena sebelumnya karyawan lama itu di cut off karena memang tidak sesuai dengan kriteria di sini. Kalau untuk pelatihan itu pasti ada di setiap resto manapun itu pasti ada. Itu training biasanya. Training itu 2 hari sebelum mereka masuk kerja. Gitu. Jadi kalau misal di waiters ya di training di waiters, kalau di kitchen ya di training di kitchen. Itu yang nge-training kadang langsung sama ownernya, kadang sama karyawan yang ada di bidang itu. Gitu. Kalau di kitchen ya nanti yang nge-training yang biasanya masak, kokinya biasanya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, setelah karyawan dilatih, bagaimana pihak atasan tahu bagaimana cara mengevaluasi karyawannya, sudahkah mereka bekerja dengan baik atau tidak? Kalau di sini tuh agak unik ya emang, karena memang ownernya itu super protektif. Jadi setiap detik, setiap menit itu selalu diawasi lewat CCTV. Di Seblak Giant itu CCTV-nya ada banyak sekali. Itu di gudang ada, di kitchen ada 2, di kasir ada, di atas ada, di sini ada, di mana-mana CCTV. Jadi setiap ada karyawan yang sekiranya agak lelet atau agak lemot dalam kerjaan itu selalu dinotis lewat CCTV. Jadi CCTV-nya nanti bunyi tweet gitu, langsung ke notis semua. Dari situ mesti karyawan udah paham. Unik ya? Unik banget. Tapi kayak gitu emang biar karyawannya tuh disiplin juga, karena kalau nggak gitu nanti semua seenaknya aja. Terus selanjutnya, bagaimana cara UMKM mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan karyawan? Kalau itu biasanya ya kan banyak tuh, setiap sebulan sekali tuh ownernya tuh selalu ngecek di bagian online food kayak Shopee Food, GoFood, terus sama rating di Google. Nah, itu biasanya yang dijadiin patokan, kayak komplainan orang, terus masukan orang, itu semua ngomongin di situ biasanya. Selanjutnya, apakah pemilik memberikan pelatihan langsung pada karyawan? Iya, jelas, itu pasti. Dan kalau misal masalah briefing ya, kita tuh biasanya itu briefingnya 1 minggu sekali kalau memang ownernya lagi di sini, karena kan ownernya kadang sibuk jalan-jalan loh, jadi kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tapi itu pasti, karena itu buat tahu juga keluh kesah karyawan, terus kayak plus minusnya karyawan kayak gimana gitu.
Selanjutnya, jika rekan kerja tidak fokus atau lambat saat bekerja yang dapat mengakibatkan kinerja tim terhambat, apa solusinya yang diambil? Ya itu tadi, biasanya tuh Mas Gilang, ownernya kan namanya Mas Gilang ya. Mas Gilang itu ngasih surat peringatan. Jadi kita itu ada 3 surat peringatan. Jadi ada peringatan pertama, kedua, sama ketiga. Kalau memang benar-benar karyawannya itu bandel ya, nakal sampai SP3, itu langsung di cut off. Kayak yang kemarin contohnya, itu yang di cut off 3 anak karena memang benar-benar bandel dan susah buat dikasih tahu, buat berubah. Udah dikasih ruang buat berubah kan, tapi nggak ada perubahan, ya mau nggak mau harus di cut off. Itu karena kerja dimanapun itu disiplin nomor 1 memang. Itu ada lagi? Terakhir, ceritakan pengalaman Anda saat terjadi kesalahpahaman atau konflik kecil dengan rekan kerja di dapur. Bagaimana Anda menyelesaikannya agar pekerjaan tidak terganggu? Kalau konflik selama saya di sini itu belum ada ya, belum pernah, dan semoga jangan. Kalau saya kan kerjanya di depan, maksudnya di kasir, saya nggak terlalu ikut campur ke bagian dalam. Tapi kalau misal di dalam itu konflik, saya juga ikut-ikut karena di sini tuh ibaratnya yang nge-handle kan saya. Jadi yang ngasih tahu teman-teman juga saya. Itu biasanya kalau konflik tuh di dapur masalah ini sih. Gantian kerjaan. Kayak misal di kitchen kan itu ada 2 koki. Karena kan di dapur itu ada 4 kompor, jadi 1 koki, 2 kompor gitu. Kadang tuh pada berantem nek pas rame, kayak kowe kono, kowe kene. Nah, gitu. Terus nek misal rame kan kedengeran tuh dari CCTV kan. Mas Gilang kan protektif banget. Terus itu tadi tweet gitu. Bunyi. Udah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, mau ditambahin? Ada yang mau ditambahin? Kalau ya tadi yang berdirinya sejak kapan? Kalau Seblak Jain itu berdirinya sejak tahun 2024 bulan Februari. Ini tahun berapa sih? 25 ya? 2024 bulan Februari awal. Tuh, berarti sudah 1,5 tahun lebih lah. Tuh. Ini dulu mulainya juga dari nol. Dulu kan ini tempatnya di bawah, ruko bawah itu yang sayur-sayur di situ. Terus habis itu dipindah ke atas karena di bawah terlalu sempit dan riweh karyawannya kalau harus naik turun. Semua terus dipindah ke atas. Kalau untuk kriteria penerimaan karyawan baru itu apa aja, Mem? Yang pasti lolos lah diterima di sini. Yang jelas nggak ada kontrak sama kerjaan lain. Pertama itu karena kemarin itu sempat ada interview, satu karyawan bilangnya nggak ada kontrak kerja sama kerjaan manapun, ternyata ada. Jadi dia sering banget ambil libur seminggu sampai 3-4 kali ambil libur karena ternyata ada kerjaan di rumah Atsiri Tawangmangu tuh. Jadi kayak merugikan yang lain karena kalau dia liburnya terlalu banyak, yang lainnya juga mempeng kerjanya seminggu gitu. Kalau misalkan mahasiswa nih kan, kalau mahasiswa kan misalkan pagi sampai sore gitu, jadi kerjanya jam berapa? Kalau mahasiswa itu penawaran sih sebelumnya. Jadi kalau misal karena di sini kan nggak ada shift ya, full time dari jam 11 sampai jam 9. Itu berkenan nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya mau gimana? Nggak bisa juga karena di sini tuh satu job desk 1 orang. Jadi nggak bisa dihandle sama yang lain gitu. Kalau kasir ya kasir, kitchen ya kitchen gitu. Nggak bisa double gitu, nggak bisa. Ada lagi? A few moments later. Oke, mungkin untuk wawancaranya mengenai pelatihan dan pengembangan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia kita cukupkan karena sudah cukup jelas dan juga sudah lumayan menguasai dalam materinya. Jadi mungkin kami tutup saja. Saya Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.